Dua Raja akan mendongeng dengan tema Tanggung Jawab Anak Bangsa dalam Cerita Rakyat yang berjudul Legenda Ciung Wanara. Ciung Wanara adalah cerita rakyat Sunda yang paling terkenal. Pada saat ini, Ciung Wanara diabadikan menjadi sebuah tempat wisata yang bertepatan di Jalan Raya Ciamis Banjar, yang lebih tepatnya di Desa Karangkamulia. Wisata Ciung Wanara di Ciamis, Jawa Barat adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan. Pada hari biasa maupun hari liburan, tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari. Dahulu kala berdiri sebuah kerajaan di Tatar Pasundan, Jawa Barat yang bernama Kerajaan Galuh, yang dipimpin oleh Raja Prabu Permadikusuma. Karena Prabu Permadikusuma sudah memerintah sangat lama, ia memutuskan untuk menjadi seorang petapa. Oleh karena itu, ia memanggil seorang menteri Arya Kebonan untuk menggantikan dirinya menjadi raja terlebih dahulu, selama Prabu Permadikusuma menjadi orang petapa, dan menyuruh Arya Kebonan untuk mengaku kepada masyarakat bahwa Prabu Permadikusuma menjadi muda kembali. Pernyataan tersebut dipercayai oleh semua masyarakat. Pada masa pemerintahannya, Prabu Barunajaya-Kusuma memerintah dengan sewenang-wenang, dan pada masa pemerintahannya sangat kacau. Sang raja memiliki dua permaisuri. Permaisuri pertama bernama Nyimas Dewi Naganingrum dan Nyimas Dewi Pandanyap. Kedua permaisuri tersebut sedang dalam keadaan mengandung. Di Kerajaan Galuh, suasana mencekam menyelimuti istana. Dewi Pandanyap melahirkan terlebih dahulu seorang bayi laki-laki yang diberi nama Haryang Bangma. Hinggalah permaisuri Naganingrum melahirkan putra tampan, namun kebahagiaan itu dirusak oleh selir Raja Dewi Pandanyap. Karena haus kekuasaan, ia menyamar sebagai bidan peraji tanpa sepengetahuan Dewi Naganingrum. Setelah anak laki-laki Dewi Naganingrum lahir, Dewi Pandanyap menukar bayi itu dengan seekor anak anjing, dan bayi yang sudah dilahirkan itu cepat dimasukkan ke dalam keranjang. Lalu sang pangeran asli pun diambilkan ke Sungai Citanduy. Dewi Naganingrum diusir dari kerajaan dan diasingkan ke hutan karena dituduh telah mencemarkan nama baik kerajaan. Di balik tembok megah Kerajaan Galuh, rencana busuk sedang dijalankan oleh Dewi Pandanyap, memandang bayi di dalam keranjang dengan tatapan dingin. "Singkirkan anak ini ke sungai, biar larut Citanduy yang mengurutnya," perintah Pandanyap kepada pengawal setianya. "Katakan pada raja, permaisuri melahirkan seekor anak anjing. Tata ini harus jatuh ke tangan anakku." Arus sungai membawa bayi itu hingga ditemukan oleh suami dan istri yang dipanggil kakek dan nenek Balangatra. Mereka menamainya Ciung Wanara. Tahun berlalu, Ciung tumbuh besar di alam liar, menjadi pemuda yang gagah, sakti, dan memiliki ayam jantan yang tak kalah terkalahkan. Di suatu pagi, Ciung berdiri di depan kakeknya dengan tatapan mantap. "Kek, izinkan aku pergi ke ibu kota. Aku mau ayam jantanku ini. Ada yang memanggilku ke sana," pamitnya. Sesampainya di istana, ia menantang Raja Raden Barunajaya-Kusuma untuk menyambung ayam. Raja tertawa meremehkan, namun Ciung berkata dengan lantang, "Hamba tidak punya emas untuk dipertaruhkan, Baginda. Jika ayam hamba kalah, ambillah nyawa hamba. Namun jika hamba menang, hamba minta separuh wilayah Kerajaan Galuh." Raja yang sombong menyetujui di tengah gelanggang. Suasana menegang. Ayam Ciung beberapa kali diterjang oleh ayam raja. Namun tiba-tiba ayam Ciung bangkit dengan kekuatan luar biasa. "Hancurkan dia!" seru Ciung Wanara. Dengan satu serangan maut, ayam raja tersungkur tak bernyawa. Raja terperangah. "Siapa kau sebenarnya, anak muda?"
Kelahi. Tempat mereka bertarung dinamainya Sungai Pamali. Suasana menjadi kacau. Kebohongan padanya terbongkar saat itu juga. Raja yang menyesal akhirnya memeluk putranya. Sementara itu Dewi Pandanyap dicobloskan ke penjara. Siung Wanara pun naik tahta mengembalikan kehormatan ibunya dan memimpin